Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Guru. Di sini saya akan menjelaskan tentang induksi Faraday. Induksi Faraday adalah sebuah fenomena yang menggambarkan hubungan antara medan magnet dan arus listrik. Konsep ini memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip dasar induksi Faraday. Dasar dari induksi Faraday adalah perubahan fluks magnetik yang terjadi pada kumparan. Yang kedua, fluks magnetik adalah jumlah garis gaya magnet yang melewati suatu permukaan. Untuk prinsip dasarnya yang pertama adalah perubahan fluks magnetik. Perubahan fluks magnetik dapat terjadi karena perubahan kuat medan magnet, perubahan luas permukaan kumparan, atau perubahan sudut antara medan magnet dan kumparan. Yang kedua adalah arus induksi. Perubahan fluks magnetik menghasilkan arus listrik dalam kumparan yang disebut arus induksi. Arah arus induksi ditentukan oleh hukum Lenz. Yang ketiga adalah aplikasi induksi Faraday dalam kehidupan sehari-hari. Induksi Faraday memiliki banyak aplikasi praktis yang kita gunakan setiap hari. Aplikasi ini menyentuh berbagai aspek kehidupan modern. Yang pertama, pembangkit listrik. Generator yang menggunakan induksi Faraday mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Yang kedua, transformator. Transformator digunakan untuk mengubah tegangan arus listrik yang penting untuk transmisi listrik jarak jauh. Yang ketiga, pengisian nirkabel. Pengisian nirkabel pada smartphone menggunakan induksi Faraday untuk mentransfer energi secara nirkabel. Yang ketiga, hukum induksi Faraday. Yang keempat adalah hukum induksi Faraday. Hukum Faraday menyatakan bahwa besarnya gaya gerak listrik GGL yang diinduksi sebanding dengan laju perubahan fluks magnetik. Untuk rumus GGL induksi yang pertama itu C sama dengan min D per P per min D kali P per DT. Laju perubahan fluks magnetik adalah P sama dengan B kali A kali cos theta. Faktor-faktor yang mempengaruhi induksi elektromagnetik. Beberapa faktor mempengaruhi besar GGL induksi, termasuk kekuatan medan magnet, kecepatan perubahan fluks magnetik, dan jumlah lilitan kumparan. Kekuatan medan magnet adalah semakin kuat medan magnet, semakin besar GGL induksi yang dihasilkan. Yang kedua, kecepatan perubahan fluks magnetik. Semakin cepat fluks magnetik berubah, semakin besar GGL induksi yang dihasilkan. Yang ketiga adalah jumlah lilitan kumparan. Semakin banyak lilitan kumparan, semakin besar GGL induksi yang dihasilkan. Peran induksi Faraday dalam pembangkit listrik. Induksi Faraday memiliki peran kunci dalam pembangkit listrik. Generator merubah energi mekanik menjadi energi listrik melalui induksi Faraday. Yang pertama adalah sumber energi mekanik. Sumber energi mekanik dapat berupa air terjun, uap, atau angin. Yang kedua adalah generator. Generator menggunakan kumparan yang berputar dalam medan magnet untuk menghasilkan GGL induksi. Yang ketiga adalah arus listrik. GGL induksi menghasilkan arus listrik yang dapat dialirkan jaringan listrik. Keuntungan dan kerugian induksi Faraday. Induksi Faraday memiliki berbagai keuntungan dan kerugian yang harus dipertimbangkan dalam aplikasi praktis. Yang pertama adalah keuntungan. Induksi Faraday memungkinkan kita menghasilkan listrik secara efisien dan praktis. Yang kedua, kerugian. Kerugian utama induksi Faraday adalah kehilangan energi akibat panas yang dihasilkan. Perkembangan teknologi berbasis induksi Faraday. Pengembangan teknologi baru terus memanfaatkan konsep induksi Faraday. Contohnya adalah mobil listrik dan pengisian nirkabel yang lebih efisien. Yang pertama adalah motor listrik. Perkembangan motor listrik yang menggunakan induksi Faraday untuk menghasilkan torsi. Yang kedua, transformator efisien. Pengembangan transformator yang lebih efisien untuk mengurangi kehilangan energi. Yang ketiga, pembangkitan energi terbarukan. Pemanfaatan induksi Faraday untuk meningkatkan efisiensi pembangkit listrik tenaga surya dan angin. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.